Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Juli Jati Prambuti, dalam ngaji seni rupa. Apa kabar semua? Mudah-mudahan dalam keadaan tetap sehat, semangat ya. Di tengah pandemi COVID-19 kita tidak boleh menyerah. Kita harus tetap produktif, kreatif ya. Bapak Ibu, adik-adik semua, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, saya akan meneruskan ngaji kita ya tentang persagi. Pada bagian ini saya hanya ingin menekankan satu situasi abad 20 yang ketika persagi itu dibentuk ya tahun 1938. Kita ingat selain peristiwa keguncangan politik, keguncangan ekonomi dunia, dan kemudian terjadi situasi yang sangat berbeda karena memang politik etis tidak dijalankan saat itu. Tetapi kita harus ingat ada satu peristiwa yang tidak kalah pentingnya, yaitu berkembangnya satu narasi besar. Ya, narasi besar itu artinya pemikiran-pemikiran filsafat besar yang menghantui situasi zaman di sekitar akhir abad 19 ya sampai awal abad 20. Ya, bahkan itu berlangsung sampai kini ya. Jadi pengaruh narasi besar yang tidak bisa dilepaskan begitu saja karena memang itu menjadi satu bacaan global yang saat itu ya, yaitu efek dari revolusi Prancis yang berefek tidak hanya di dunia seni tetapi di dunia pemikiran, dunia ilmu, dunia agama, ya dunia sosial itu kena guncangan akibat dari revolusi Prancis. Karena memang sebelum terjadi revolusi Prancis orang itu kan terlalu percaya pada solusi untuk menjadi modern itu kan lewat ilmu pengetahuan, lewat pada logos itu, dan sebelumnya terlalu tercekam dengan prinsip-prinsip teologi ya, yang kemudian dengan pergumulan semacam itu lalu juga ada hegemoni kekaisaran yang sangat absolut waktu itu ya, terjadilah krisis sosial yang kemudian memicu terjadinya revolusi Prancis. Dan singkat cerita revolusi Prancis itu akhirnya menghadirkan satu kajian-kajian kritis ya, yang tentu ditulis oleh para ilmuwan atau filsuf yang besar saat itu, yang terkenal saat itu, dan melahirkan teori-teori yang kemudian dikaji oleh seluruh dunia ya. Misalkan kita mulai dari Immanuel Kant ya, yang nanti mendasari satu pemikiran filosofis tidak hanya di dunia kesenian tapi juga dunia sosial, dunia politik ya, dan tentu juga nanti akan berimplikasi kepada teori-teori seni, teori-teori estetika Immanuel Kant itu. Kant ya. Kemudian setelah itu baru muncul Hegel ya. Hegel itu juga memikirkan satu cara pandang yang berbeda dengan Kant ya. Kemudian lalu setelah Kant itu baru eranya Marxis ya, teori Marxisme ya, teori Karl Marx yang ya dialektika antara tesis dan antitesis, bahwa dia membayangkan satu gerak sejarah itu ya berlangsung apabila ada tesis dan antitesis ya, yang kemudian terjadi sintesis ya, yang disebut dengan materialisme historis. Yang prinsip-prinsip itu kemudian melahirkan teori-teori turunannya post Marxis itu banyak sekali ya yang bisa kita pelajari, dan itu sudah berlangsung sejak akhir abad 19 masuk awal abad 20. Teori itu sangat hegemoni sekali. Dan kemudian ada teori-teori yang kemudian dipelajari oleh seluruh dunia menjadi suatu sistem besar, narasi besar, itu kapitalisme, dan berhadapan-hadapan dengan sosialisme. Yang kapitalisme juga mengalami berbagai varian teori turunannya. Kemudian juga sosialisme juga begitu, sama. Ya, salah satu anak dari teori-teori itu nanti juga muncul teori yang berusaha untuk antitesis dari
itu semua yaitu komunisme. Nah, jadi ini yang mewarnai situasi dunia abad 20 yang dalam bentuk buku-buku yang bisa dibaca saat itu, yang mewarnai dunia pemikiran saat itu. Dan saya yakin itu dibaca oleh Soejoyono dan kawan-kawan yang kemudian membentuk satu perkumpulan yang kemudian dinamakan Persagi itu. Nah, tentu Soejoyono itu dan kawan-kawan itu adalah para elit terpelajar, pembaca berat buku-buku yang dibaca oleh seluruh intelektual di awal abad 20 itu. Dalam hal ini ya termasuk Soekarno, Syahrir, lalu Hatta, ya Ki Hajar Dewantoro dan seterusnya. Itu saya yakin membaca buku-buku semacam itu dan sangat paham karena langsung membaca dari buku sumber yang otentik, yang asli, ya, gitu. Yang mereka rata-rata memang polyglot ya, jadi dia menguasai bahasa asing, tidak hanya satu, tidak hanya bahasa Inggris, tidak kayak kita ya. Kita ini bahasa Inggris saja sudah empon-empotan menguasai. Kalau orang dulu itu bisa bahasa Belanda, Prancis, Jerman, macam-macam itu. Oleh karena itu bisa membaca buku sebanyak-banyaknya, ya. Dan itu langsung diserap, dijadikan satu bahan-bahan perenungan, diskusi yang kemudian mau tidak mau itu mempengaruhi cara memandang world view-nya, itu diolah dari berbagai narasi-narasi besar itu, termasuk bagaimana nasionalisme itu diperdebatkan saat itu ya. Kemodernan itu diperdebatkan dengan kajian-kajian keilmuan yang canggih ya. Kalau kita membaca publikasi awal abad 20 melalui majalah atau terbitan-terbitan lain ya, koran dan seterusnya, ya, artikel-artikel yang ditulis oleh para pemikir Indonesia pada awal abad 20 itu, ya itu kan mencerminkan dia itu orang yang sangat kuat membaca buku ya. Karena tulisan-tulisannya itu luar biasa ya. Jadi dia bisa menjelaskan segala sesuatu itu dengan sangat akademik ya. Nah, dalam hal ini seniman-seniman yang berkumpul di dalam Persagi itu adalah seniman-seniman seniman-seniman yang memiliki kapasitas keilmuan yang tidak main-main. Jadi seniman-seniman itu adalah seniman-seniman pembaca berat. Seniman-seniman yang memiliki otoritas keilmuan sekalipun sekolahnya tidak tinggi sampai doktor atau profesor, tapi intelektualitasnya itu tidak kalah dengan orang yang belajar sekarang ini, karena memang mereka terbiasa membaca, terbiasa diskusi, berdebat dengan memperdebatkan teori-teori atau narasi-narasi besar itu. Nah, karena itu kredo keseniannya itu dibentuk oleh pandangan-pandangan atau prinsip-prinsip yang kemudian membentuk modal intelektualnya dia itu menjadi sangat kuat ya. Maka seperti yang dilakukan Soejoyono ya, yang walaupun dia juga melukis pemandangan, tetapi sikapnya terhadap objek yang bernama pemandangan itu berbeda sama sekali dengan yang dilakukan oleh para pelukis Moindi di dekade 20-an 30-an itu, yang terasa turistik, akademik ya, dengan pola-pola ekspresi yang hampir standar ya. Ya, jadi kalau Moindi di awal itu melukis pemandangan itu ada tata caranya, karena itu sesuai dengan metodologi yang diajarkan di Eropa ya, secara akademik itu. Jadi tafril atau bidang gambar itu biasanya dibagi menjadi 3 bagian, bagian atas, tengah, bawah gitu kan. Di atas itu letaknya gunung biasanya, kemudian di tengah-tengah itu adalah semak-semak yang kelihatan dari jauh ya. Kemudian yang bagian yang bawah ya itu untuk tempatnya benda-benda yang dekat dengan mata kita ya, dan warnanya lebih tajam ya, bayangannya juga lebih jelas karena di situ benda yang dekat dengan posisi mata kita, sehingga itu yang kemudian terasa stereotip ya. Jadi lukisan-lukisan Moindi itu karena tekniknya sudah terbimbing seperti itu sampai mengaduk warna ya, membuat bayangan ya, dilarang menggunakan langsung warna hitam, itu ada pelajaran-pelajaran yang memang diikuti. Jadi ada pola-pola yang kemudian diikuti secara metodologis. Nah,
Lain dengan Persagi. Persagi tidak. Karena Persagi melalui kata-katanya Sujoyono, yaitu kredo jiwa ketok. Nah, jiwa ketok itu maksudnya bukan hanya sekedar jiwa dalam arti spirit ekspresinya ansik di situ, bukan. Tetapi menurut pemahaman saya, tafsir saya, jiwa kenasionalismenya itu, nasionalistiknya itu yang harus keluar, ya. Perasaan menjadi orang Indonesia yang menjiwai tentang cita-cita menjadi bangsa yang merdeka ke depan itu harus dimunculkan di seni lukis itu. Karena itu Sujoyono tidak mau menangkap keindahan semata-mata untuk menutupi realitas yang sesungguhnya, realitas sebagai bangsa yang sedang terjajah. Ya, dia kembali melukiskan realitas yang otentik, ya, di mana sebenarnya Hindia Belanda itu sedang berduka, ya, sedang dijajah. Karena itu yang harus diekspresikan serealistik mungkin. Realistik itu bukan tekniknya realis, ya, yang detail dengan bukan itu, tetapi peristiwanya atau momentumnya itu yang realistik. Artinya kejadiannya itu sebenarnya tidak seindah yang dilukiskan Mo Indi di awal 2030, tetapi realitas yang terbingkai melalui paradigma berpikir. Ya, jadi realitas yang dihadirkan karena proses rethinking, ya, terhadap gejala-gejala yang terjadi di masyarakat itu. Jadi realitas yang tidak ditangkap secara optik, ya, tidak ditangkap secara menggunakan mata aja, tetapi realitas yang ditangkap dengan mata batin. Realitas yang dikonstruksi oleh pikiran-pikiran yang diidealkan oleh ideologi nasionalisme, yang saya sebut nasionalisme romantik atau disebut dengan nasionalisme Moindi. Maksudnya di situ Moindi dengan perspektif nasionalisme. Nah, ini yang membedakan Persagi itu dengan generasi sebelumnya, ya. Jadi Persagi merupakan satu kelompok yang melukis dengan asumsi-asumsi Moindi, ya, tetapi dengan sikap yang baru, sikap yang lebih kepada dimensi politiknya, ideologinya yang terliputi, ya, diwarnai oleh perdebatan-perdebatan narasi besar di awal abad 20 itu. Nah, ini yang menarik dah, ya, dalam Persagi, dan modal sosial intelektual, ya, dan yang kita pahami itu dipengaruhi oleh narasi-narasi besar di sekitar pertumbuhan Persagi itu, yang kemudian ini jadikan modal selanjutnya ketika nanti Jepang datang tahun 1942, yang kemudian sebagian orang-orang Persagi diajak Soekarno masuk ke Putra, ya, pusat tenaga rakyat, yang juga itu merupakan pusat kebudayaan, ya, politik, kesenian yang didirikan bersama Jepang, yang itu kemudian orang-orang Persagi tertarik mengikuti karena memang visinya itu adalah visi pada pergerakan menuju Indonesia merdeka, karena itu janji-janji Jepang di awal dia datang itu, ya. Dan itu nanti akan saya kupas pada sesi selanjutnya, ya, terutama kita membaca zaman setelah Persagi, yang kemudian melahirkan satu perdebatan-perdebatan atau praksis-praksis kesenian yang diwarnai gejolak-gejolak politik, yang itu harus kita pahami dimensi-dimensi di balik perdebatan-perdebatan itu, di balik praksis kesenian yang muncul itu seperti apa. Itu yang harus kita pelajari bareng-bareng agar pengetahuan kita tentang dunia seni rupa itu makin mendalam. Saya kira itu, ketemu lagi pada sesi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.